Dan makalah yang ke-20 wal maqalatu saminatu wal isruna, dan makalah yang ke-28 an Hatim al-Asami rahimahullahu taala, dari Syekh Hatim al-Asam rahimahullahu taala. Hatim al-Asam itu dulu pernah kami ceritakan kan ya, yaitu syekh yang pura-pura budeg. Karena ada perempuan yang datang baru nyampe, kemudian kentut kan dulu diceritain. Jadi ada perempuan cantik ya, yang kalau perempuan makan, kalau kentut malu, kecuali mas suaminya. Oh di rumah mah ngadu hitut teh. Perempuan mah malu mau bertanya tentang satu hukum, satu perkara ke Syekh Al-Asam. Baru nyampe kebetulan Syekh Hatim itu lagi ngobrol juga sama tamu yang lain. Tahu-tahu baru nyampe dan jalan nahan kentut, baru nyampe rumah baru ke duduk kentut. Masa itu matret dut gitu tak. Tapi hitut anu geulis mah halus tak, Pak. Dut gitu. Karena lagi ngobrol sama tamu yang lain, ya kan? Pas kemudian selesai yang dengan yang ini, si ibu tadi tuh tanya, ibu muda, Syekh, dia pura-pura budeg. Itu biasa. Syekh, ulangi apa? Gitu. Baru ditepak, Syekh. Oh ya, ada apa bu? Dia ngomong ulangi. Saya kurang dengar. Akhirnya si perempuan tadi jadi pede. Oh berarti tadi saya kentut, saya ini nggak dengar. Akhirnya pulang. Setelah dia ngobrol-ngobrol pulang. Dia ngobrol lah ke keluarganya. Ternyata Syekh Hatim itu budek ya katanya. Saya malu tadinya, kenapa? Saya kentut depan dia. Ternyata pas dia ngobrol, ternyata budek orangnya. Ya alhamdulillah saya jadi nggak kedengeran. Malu banget saya. Nah, dia cerita ke orang itu cerita lagi ke orang lain. Udah, kalau ibu-ibu udah tahu. Makanya kalau nyimpen informasi Pak Jalan jangan ngomong sama istri, udah ketahuan. Ngomong lagi, ada tukang bubur dia ngomong lagi, ada tukang pesor ngomong lagi, ada tukang soto ngomong lagi. Ramelah tersebar sekarang indah ini, sekampung ini. Syekh Hatim itu budek, makanya dikasih gelar Al-Asam, Syekh Hatim yang budek, makanya Al-Asam. Eta ulama kuat lebih kaki itu ngehargaan seorang perempuan untuk tidak menyinggung dia sampai matinya. Matinya kalau nggak salah sampai matinya si perempuan tadi itu. Apa matinya Syekh itu? Nah, lupa saya sejarahnya. Jadi menahan itu, untuk menghargai derajat atau martabat seseorang, dia rela disebut budak sama orang sekampung bahkan sedunia. Di urang mah kadang-kadang lamun aya naon seutik oge jadi urang nu ngambek. Ta ulama mah moal nepi ka kitu tah. Manaon disebutna teh akhlakna teh. Sama dengan Syekh Hasan Al-Bisri ya. Syekh Hasan Al-Bisri diceritakan bahwa beliau ini sakit. Udah lama enggak keluar rumah. Kemudian ditengokin sama tetangganya. Biasa kita kalau ada yang sakit mah kita tengok ya. Ditengokin sama tetangganya. Nah, di pojokan rumahnya itu, pojokan kamarnya itu, ya. Kan rumahnya sempit. Ya ulama-ulama dulu juga ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin itu ada. Tapi ulama. Rumahnya dikit. Kebetulan di tempat dia wiridan ada baskom atau ember ngecelak cai di pojokan.
Terus kata yang nengokin, kebetulan yang nengokin tuh tetangganya. Syekh, dikasih makanan, ya kan? Pas dikasih makanan, dimakanlah bareng-bareng. Ketika pas kemudian mau cuci tangan, bareng-bareng itu kan ada ember tuh, ada ember di pojokan. Kemudian si tamu itu mau cuci tangan di air itu, dialangin. Ustadz misalkan gitulah, jangan itu. Kenapa sih? Ini juga air. Saya nggak tahu itu air najis atau bukan. Loh, ini air apa? Loh, yang nggak tahu. Rupanya bersama orang-orang yang nengok itu ada juga tetangganya. Loh, Syekh, ini kan lempengan rumah saya, di atasnya rumah saya ini. Udah berapa tahun ini? Kok saya nggak pernah ngomong? Ini sudah, saya nggak tahu. Ini 20 tahun. 20 tahun nenden ember. Ternyata lempengannya kamar mandi. Loh, ini entah kencing saya ini. Kata tetangganya, ya Allah, tetangganya orang Yahudi. Ya Yahudi juga nengokin. Nah kemudian, nah ini kan ya Allah, kata dia begitu kira-kira gitulah. Ya Allah Syekh, ini 20 tahun kenapa nggak ngomong? Saya dosa banget. Apa dia bilang? Saya malu sama Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kenapa? Nabi Muhammad mengatakan ke saya, kalau kamu orang yang baik, kalau kamu umatku, maka muliakanlah tetanggamu, fal yukrim jaro. Maka muliakanlah tetanggamu. Kalau aku marah-marah ke tetanggaku, takutnya Nabi Muhammad nggak ridho. Jadi saya takut sama Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai saya menyalahi apa yang diteladankannya kepadaku. Dari situ orang Yahudi itu, ya Allah Syekh, betapa mulia engkau punya Nabi, betapa mulia engkau mengikuti Nabi. Karena itu saksikanlah saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara saking tidak maunya menyinggung tetangga. Sampai segitunya. Ai orang masuk ribut. Orang mah aya tetangga parkir sabelahan orang. Langsung ngadat. Teu kudu pake ngadat, ngomong we biasa. Ya benar. Nah kita jangan, itu kalau Syekh Hasan Al-Basri itu, Hasan Al-Basri itu imamnya para tabi'in, Pak. Jadi kalau tabi'in berarti dia ikut bertemu dengan para sahabat, jadi generasi setelah sahabat. Itu Imam Hasan Al-Basri, akhlaknya bukan main ulama-ulama. Kita mah nih ya, ngelihat berislam ini, beragama ini, jangan deh ngelihat Kanjeng Nabi kejauhan kayaknya gitu mah. Kita melihat para ulama-ulama berapa tinggi akhlak. Ya, Kanjeng Nabi mah kejauhan. Jauh orang masuk ke Kanjeng Nabi. Ya. Kita melihat ulama, melihat sahabat dulu dah, baru ke Kanjeng Nabi. Satu hari ini dongeng dulu dah. Satu hari Sayyidina Ali itu dapat korma. Dia dapat korma, dikasih Kanjeng Nabi. Dia makan tuh. Itu korma enak banget. Manisnya ngepas, enak banget. Kata Sayyidina Ali itu begini, baru kali ini saya dapat korma ya Rasul, paling enak banget. Di antara korma yang pernah saya makan, ini paling enak ya Rasul. Sayyidina Ali sama Kanjeng Nabi kan mertua ya, wajar kan dikasih sama mertua mah ya. Enak banget. Ya Rasul, tambahin dong, masa 1 biji doang, ya kan? Rasul diem aja, malah inges gitu. Pas gitu kemudian pas minta lagi, ya Rasul tambahin aja. Ternyata dia bangun, ngimpi Sayyidina Ali. Ngimpi. Nah, pas lirir langsung pergi, cepat-cepat pergi ke masjid. Di masjid dia sholat.
sebelum nyampe masjid di luar lah gitu, ada ibu-ibu ngasih korma. Ya Ali, tolong sampaikan ini ke Sayyidina Umar, katanya. Ini sudah zaman Umar jadi imam sholat. Saya titip ini buat Sayyidina Umar, ya gitu. Dikasihlah tuh bungkusan, pas dia buka korma ternyata. Tapi karena ini amanat dia nggak buka. Setelah selesai sholat dia kasih ke Sayyidina Umar. Ya Umar, ini ada ibu-ibu tadi nitip korma buat panjenengan. Panjenengan pakai Jogja soalnya, panjenengan gitu. Oh gitu. Jadi Bu, lamun ibu-ibu mere bungkusan ka imam eta aya sunatna. Misalkan ngabungkus kue jeung imam gitu jeung ustad eta rada pantes eta aya keneh, aya dasarna eta. Nah, terus dimakanlah sama Sayyidina Umar. Kemudian itu korma Sayyidina Ali dikasih satu. Itu rasa kormanya persis sama dengan yang dimimpi. Wah, enak banget. Masya Allah, ini korma enak banget. Baru kali ini nih korma seenak ini, kata dia begitu. Kemudian kata Sayyidina Ali begini, ya Umar, zid nih, tambahin dong satu. Masa ngasih cuma satu doang? Sayyidina Umar bilang begini, ya Ali, lau zadaka, andai saja itu Kanjeng Nabi nambahin, andai saja Kanjeng Nabi nambahin kurma buat ente nih Ali, maka akan aku tambahin. Kaget Sayyidina Ali. Loh, kok bisa? Sayyidina Umar masuk dalam mimpinya tahu dalam mimpinya Sayyidina Ali. Saya kok bisa tahu mimpinya Haji Elan? Bisa nggak gitu? Itu Sayyidina Umar bisa tahu mimpinya Sayyidina Ali. Terus kata Ali begini, wahai Umar, kok bisa Anda tahu mimpi saya? Kata Sayyidina Umar jawabnya, kalau orang sudah bersih hatinya, maka Allah bukakan hijab, maka Allah bukakan hijabnya. Jadi Sayyidina Umar itu sudah terbuka hijab, sudah tahu apa yang dilakukan oleh temannya. Apalagi Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar aja kelas sahabat sudah tahu karena dibuka muka syafa. Jadi dia bisa melihat apa yang terjadi bahkan dalam mimpi. Komo Sayyidina, komo Kanjeng Nabi. Sahabat saja sudah bisa begitu. Komo Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Umar, kalau sudah bersih hati, kalau hati seseorang sudah bersih, Allah bukakan hijab di antara mereka. Jadi sudah sampai begitu, luar biasa. Jadi kita mah sugan gitu ke Kanjeng Nabi mah rada jauh, orang sahabat tuh lah. Makanya kita harus percaya para ulama dan para sahabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah ya, udahlah berang tuh. Udah ya. Kita lanjut lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dan sehat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa ahsin a'malana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.